Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aliaf Daliah, NIM 230903502069 dari kelas Manajemen SDMD, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, pernahkah kalian berpikir ketika terjadi kecelakaan kerja, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan? Langsung kasih helm atau ada cara yang lebih efektif? Nah, hari ini saya akan membahas Hierarchy of Controls, sebuah kerangka sistematis untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja dari yang paling efektif sampai yang paling lemah. Hierarchy of Controls adalah piramida pengendalian bahaya yang dikembangkan oleh NIOSH, Lembaga Keselamatan Kerja Amerika. Nah, di Indonesia konsep ini diadopsi dalam PP nomor 50 tahun 2012, yaitu tentang SMK 3. Piramida ini punya 5 level loh, semakin ke atas semakin efektif menghilangkan bahaya, tapi semakin susah dan mahal diterapkannya. Nah, semakin ke bawah lebih mudah, tapi perlindungannya lebih lemah karena masih mengandalkan manusia. Nah, ingat prinsipnya, hilangkan bahaya lebih baik daripada melindungi dari bahaya. Yang pertama itu ada elimination, paling efektif. Yang kedua ada substitution, sangat efektif. Yang ketiga ada engineering, control, efektif. Nah, yang keempat ada administratif, kontrol, cukup efektif. Yang kelima ada PPE, APD atau APD, yang paling lemah. Nah, level pertama dan paling efektif adalah eliminasi. Kita menghilangkan bahaya sepenuhnya dari tempat kerja. Kalau bahayanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini solusi permanen dan ideal. Contoh nyatanya di Indonesia adalah pertambangan batu bara di Kalimantan. Ada beberapa perusahaan beralih dari proses blasting manual menggunakan bahan peledak konvensional ke teknik surface miner tanpa ledakan. Bahaya ledakan langsung dieliminasi. Yang kedua ada pabrik tekstil di Bandung, mengganti proses pewarnaan yang membutuhkan pekerja masuk ke dalam tangki bahan kimia dengan sistem otomatis. Bahaya paparan kimia tereliminasi sepenuhnya. Nah, kalau bahaya tidak bisa dihilangkan sama sekali, kita masuk ke level 2, yaitu substitusi, mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman. Bahayanya tetap ada, tetapi kita tukar dengan yang risikonya jauh lebih rendah. Nah, contoh nyatanya di Indonesia ada industri cat dan furniture Jepara, mengganti cat berbasis pelarut organik atau VOC tinggi dengan cat berbasis air, water based. Paparan zat beracun berkurang drastis bagi pekerja finishing. Yang kedua ada konstruksi gedung Jakarta, yaitu mengganti perancah bambu tradisional risiko patah tinggi dengan perancah baja modular berstandar SNI, bahan lebih aman, struktur lebih stabil. Nah, level ketiga adalah engineering control. Kita memasang penghalang atau sistem teknis antara pekerja dan bahaya. Solusi ini tidak bergantung pada perilaku manusia, sehingga lebih andal. Bahayanya masih ada, tapi sudah dipisahkan atau dikurangi secara teknis. Yaitu ada contoh nyatanya di Indonesia, pabrik semen Tuban dan Tonasa, yaitu pemasangan sistem dust collector dan local exhaust ventilation di area penggilingan untuk menyedot debu silika sebelum terhirup pekerja. Yang kedua, contoh nyatanya yaitu di pabrik kelapa sawit Sumatera. Nah, pemasangan pelindung mesin atau mesin guarding pada mesin tracer dan press untuk mencegah jari pekerja masuk ke bagian berputar. Level keempat adalah administrative controls. Kita mengurangi risiko melalui kebijakan, prosedur, dan pelatihan. Berbeda dengan 3 level sebelumnya. Di sini, kita bergantung pada kepatuhan manusia. Makanya efektivitas lebih rendah karena manusia bisa lupa, kelelahan, atau tidak patuh. Nah, contoh nyatanya di Indonesia, proyek tol dan jalan raya. Sistem rotasi kerja atau job rotation untuk pekerja pengaspalan, membatasi durasi paparan panas aspal maksimal 2 jam, lalu istirahat, ditambah dengan prosedur safety briefing wajib setiap pagi. Yang kedua, ada PT Freeport Papua, yaitu sistem permit to work atau izin kerja untuk pekerjaan berbahaya seperti confined space atau pekerja wajib mengisi checklist sebelum masuk area berbahayanya.
Nah, level terakhir itu adalah APD, alat pelindung diri. Ini yang paling sering kita lihat, ada helm, ada masker, ada sarung tangan, dan sepatu safety. Tapi ini adalah last resort atau benteng terakhir. APD tidak menghilangkan bahaya, tetapi hanya meminimalkan dampak jika terjadi paparan. Makanya APD ini selalu dikombinasikan dengan level di atasnya, bukan dijadikan solusi tunggal. Nah, contoh nyatanya di Indonesia ada kesalahan umum di lapangan. Banyak perusahaan konstruksi Indonesia hanya mewajibkan helm dan rompi tanpa memperbaiki sistem kerjanya. Ini melanggar hierarki karena APD dijadikan solusi utama, bukan pelengkap. Nah, praktik yang benar, pekerja las di galangan kapal Surabaya menggunakan APD lengkap, topeng las, sarung tangan kulit atau apron. Setelah sudah ada exhaust ventilation engineering dan prosedur izin kerja administratif. Nah, ini yang menurut saya kritis untuk kita renungkan. Mengapa banyak perusahaan di Indonesia masih terpaku di level APD? Karena APD itu murah, cepat dan terlihat, atau mudah dilaporkan ke manajemen. Tapi ini adalah illusion of safety atau ilusi keselamatan. Riset dari NIOSH menunjukkan bahwa kecelakaan kerja 70% bisa dicegah jika intervensi dilakukan di level engineering ke atas. Nah, sayangnya banyak perusahaan baru bertindak setelah kecelakaan terjadi, bukan sebelumnya. Hierarchy of controls mengajarkan kita untuk berpikir proaktif, sistematis, dan berjenjang, bukan reaktif. Inilah inti dari budaya K3 yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terapkan K3 dalam kehidupan sehari-hari.